teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aulia Azahra dari kelompok 12 dengan NPM 264102111056 dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan tugas video kelompok mengenai isu kesehatan penyakit diabetes. Selamat menonton. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai gula darah atau glukosa yang tinggi di dalam tubuh. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup, gitu. Saya Kaisa Konita dengan nomor NPM 264102111008. Di sini saya akan menjawab apa sih fungsi insulin bagi tubuh. Insulin adalah hormon penting yang diproduksi oleh kelenjar pankreas, tepatnya oleh sel beta pankreas. Fungsi utamanya adalah mengatur kadar glukosa dalam darah dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa tersebut menjadi energi. Beberapa fungsi utama insulin bagi tubuh yaitu yang pertama mengatur kadar gula darah, mengubah glukosa menjadi energi, menyimpan cadangan energi, menyimpan lemak, mendorong pembentukan protein, dan insulin merangsang penyerapan asam amino. Aku, Nadia Salma Fitria, dengan NPM 264102111036, Prodi Gizi, akan menjawab pertanyaan mengenai apa jenis diabetes yang paling umum. Nah, jawabannya, diabetes yang paling umum itu ada 3. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi selama kehamilan. Ketiganya memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Aku Naila Cantika dengan NPM 264101111071 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini akan menjawab pertanyaan tentang apa perbedaan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1, tubuh mengalami kekurangan insulin karena sel kekebalan tubuh menyerang sel yang memproduksi insulin. Sementara pada diabetes tipe 2, tubuh menggunakan insulin tidak secara efektif. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, produksi insulin akan semakin menurun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Maizanaya dengan NPM 264102111107. Aku dari Prodi Gizi. Jadi di sini aku akan menjelaskan apakah diabetes hanya disebabkan oleh terlalu banyak makanan manis? Enggak ya, konsumsi gula berlebihan emang dapat berkontribusi terhadap pola makan yang kurang sehat. Tapi diabetes juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya loh, seperti keturunan, pola hidup, aktivitas fisik, berat badan, usia, dan kondisi kesehatan tertentu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisrina Kamilah dengan NPM 264102111016 dari Program Studi Gizi akan menjelaskan apa saja faktor yang bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Faktor risiko diabetes tipe 2 antara lain riwayat keluarga, berkurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, berat badan berlebih, bertambahnya usia, dan riwayat penyakit tertentu. Hai, aku Regina Anggrayani dengan NPM 26410111140 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan yang akan menjelaskan tentang apakah faktor keturunan berpengaruh terhadap risiko diabetes. Jawabannya, ya. Faktor keturunan dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami diabetes, terutama diabetes tipe 2. Namun, memiliki keluarga dengan diabetes bukan berarti seseorang pasti akan terkena diabetes. Aku Humaira Azahra, NPM 264101111116, Prodi Kesehatan Masyarakat akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan, apakah anak muda bisa terkena diabetes? Jawabannya bisa. Diabetes dapat terjadi pada berbagai kalangan usia. Karena itu, kebiasaan hidup sehat penting diterapkan sejak usia muda, bukan hanya ketika seseorang telah lanjut usia.
Saya Silvi Cintia. Apa saja gejala diabetes yang umum terjadi? Sering merasa haus, sering buang air kecil, mudah lapar, mudah lelah, serta mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Syamhilianto, NPM aku 26411111197. Prodi aku Kesehatan Masyarakat. Di sini aku akan menjelaskan tentang apakah seseorang yang tidak memiliki gejala berarti tidak terkena diabetes. Jawabannya belum tentu ya teman-teman. Diabetes tipe 2 dapat berkembang secara perlahan dan terkadang tidak menimbulkan gejala yang cukup jelas. Karena itu, pemeriksaan kesehatan tetap penting bagi orang yang memiliki faktor resiko. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fitria Aditya dengan nomor NPM 264101111026. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini aku akan menyampaikan tentang mengapa orang yang mengalami diabetes sering mengalami rasa haus. Hal ini terjadi ketika kadar gula darah terlalu tinggi, tubuh akan berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan sehingga timbullah rasa haus. Semuanya, perkenalkan nama aku Charlie Stabilova. Aku dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 26410111185. Kali ini aku akan menjawab kenapa sih orang yang mengidap diabetes lebih sering membuangkan air kecil. Karena ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi, ginjal akan berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa tersebut melalui urin. Maka proses tersebut membuat tubuh mengeluarkan cairan yang lebih banyak. Aku Sheila Nur Sadiah, NPM 2641011111041. Prodi Kesehatan Masyarakat akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui seseorang mengalami diabetes. Jawabannya adalah diabetes dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter. Dokter atau tenaga kesehatan dapat menentukan jenis pemeriksaan yang diberikan sesuai keadaan dan faktor risiko seseorang. Aku Darin dengan NPM 26410111056 dari Prodi Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan tentang apakah pemeriksaan gula darah penting dilakukan secara rutin. Pemeriksaan gula darah dapat membantu mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi masalah lebih awal, terutama pada orang yang memiliki faktor risiko diabetes. Aku Salwa Aulia Julianti, NPM 2641011111106, Prodi Kesehatan Masyarakat akan menjawab pertanyaan tentang apakah diabetes bisa disembuhkan? Jawabannya, sampai saat ini diabetes tidak dapat disembuhkan total secara medis. Namun, khusus untuk tipe 2, kadar gula darah dapat dikendalikan hingga normal atau disebut dengan remisi bebas obat dalam jangka panjang melalui perubahan gaya hidup sehat. Saya Risa Demarika Alsyomi, NPM 2641011111109, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan apakah penderita diabetes sama sekali tidak boleh memakan makanan manis. Jadi, penderita diabetes bukan berarti harus menghindari semua makanan manis selamanya. Yang lebih penting adalah memperhatikan jumlah frekuensi, pola makan secara keseluruhan, serta mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan. Aku Zahira Khairul Syifa dengan NPM 2641011111009 dari Prodi Gizi akan menjelaskan bagaimana sih pola makan yang baik untuk mencegah diabetes itu. Jadi, pola makan yang baik untuk mencegah diabetes itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dengan memperbanyak sumber serat seperti sayur dan juga buah, serta membatasi makanan dan minuman yang tinggi akan kaya gula, garam, dan juga lemak. Aku Aska Salsabila Batia dengan NPM
2641021111099 akan menjelaskan mengapa aktivitas fisik penting dalam pencegahan diabetes, karena aktivitas fisik dapat membantu tubuh untuk menjadi glukosa sebagai energi dan meningkatkan sensitivitas insulin. Oleh karena itu, aktivitas fisik dilakukan secara rutin menjadi salah satu bagian penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sena Setiansela dengan nomor NPM 2641011111210 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Aku perwakilan dari kelompok 12 Sejahtera akan menyampaikan sebuah tugas kelompok yang berjudul Isu Kesehatan Mengenai Diabetes. Selamat menonton. Pertanyaannya, aktivitas fisik seperti apa yang bisa dilakukan? Aku, Sena Siti Marcella, dengan nomor NPM 2641011111210 akan menjawab pertanyaan aktivitas fisik seperti apa yang bisa dilakukan. Jawabannya, tidak harus olahraga yang berat, jalan kaki, bersepeda, olahraga ringan, atau aktivitas fisik lainnya dapat menjadi pilihan. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia dengan NPM 2641011111209. Di prodi saya Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan pertanyaan tentang apakah tidur juga berhubungan dengan risiko diabetes? Jawabannya iya. Pola tidur yang kurang baik dapat berkaitan dengan gangguan metabolisme dan peningkatan risiko berbagai masalah kesehatan. Karena itu, menjaga pola tidur yang cukup juga merupakan bagian dari gaya hidup yang sehat. Hai, perkenalkan, nama saya Alia Ainun Munirah. NPM saya 2641111164. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Apa yang terjadi jika diabetes tidak dikendalikan? Kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang memengaruhi pembuluh darah, saraf, jantung, mata, ginjal, dan organ lainnya. Hai, saya Aulia Zahra dengan NPM 2641021111056. Saya akan menjelaskan mengenai apakah diabetes bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Bisa nggak ya? Jawabannya tentu saja bisa, karena kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, penyakit serangan jantung, dan juga stroke. Resiko ini juga akan semakin tinggi jika diabetes disertai dengan penyakit seperti kolesterol yang tidak terkontrol dan juga tekanan darah tinggi. Seperti itu penjelasan singkat mengenai apakah diabetes bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Aku, Naura Ainul Haq Algeria dengan NPM 26410111083 dari Prodi Gizi. Aku akan menjelaskan bagaimana diabetes dapat memengaruhi mata. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu panjang dapat merusak pembuluh darah kecil di mata dan meningkatkan resiko gangguan penglihatan. Karena itu, pemeriksaan mata juga penting bagi penderita diabetes. Perkenalkan, saya Alifa Raihanun Mandam, NPM 2641021111086 dari Prodi. Apakah diabetes bisa menyebabkan gangguan pada ginjal? Jawabannya bisa. Diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal sehingga fungsi ginjal dapat terganggu. Hai, aku Jilaian ini NPM 26410111053 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab
kita juga menjadi bagian dari menjaga kesehatan secara keseluruhan. Aku Nani Haryani dengan NPM 2641021111021 dari Prodi Gizi akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mencegah diabetes sejak usia muda. Nah, caranya bisa dilakukan dimulai dengan hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan bergizi seimbang, tidak merokok, rajin berolahraga, serta segera periksa jika memiliki risiko penyakit diabetes. Saya Rizky Utama Sasmita dengan NPM 264102111131 akan menjelaskan apakah diabetes dapat dicegah. Tidak semua jenis diabetes dapat dicegah ya, namun resiko diabetes tipe 2 dapat dikurangi dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor resiko sejak dini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anadia Nolita Putri dengan NPM 264101111189. Di sini saya akan membuat pertanyaan dan jawaban mengenai penyakit diabetes. Pertanyaannya, apa peran keluarga dalam mencegah dan mengendalikan penyakit diabetes? Jawabannya, keluarga dapat memberikan dukungan dengan membentuk kebiasaan hidup sehat bersama seperti menyediakan makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, dan saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan bersama. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aliansyah dengan nomor MPM 26410111069. Saya akan menjawab pertanyaan di nomor 31. Pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan terkait masalah diabetes? Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kita dapat mencegah diabetes melalui edukasi atau mengajak atau menerapkan pola hidup sehat serta memberitahu masyarakat betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena penyakit diabetes. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.